Dari kecil kita udah diajarkan hidup orang kaya itu lebih enak. Maka kita berlomba-lomba untuk menjadi orang kaya. Dan semakin banyak harta yang kamu punya, maka kamu akan menjadi lebih kaya. Uang banyak, rumah besar, HP yang paling mahal, mobil yang lebih bagus, pakaian yang bermerek, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya dengan kamu memiliki ini semua, artinya kamu juga harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, untuk mengumpulkan uang, untuk membeli barang-barang tersebut. Kita harus mengakui ya bahwa konsumerisme itu adalah hal yang lumrah, hal yang merajalela saat ini. Nggak usah jauh-jauh lah ya, kita kalau misalnya ngelihat medsos, itu banyak sekali menawarkan promosi itulah, promosi inilah. Di televisi juga banyak menawarkan brand promo inilah, brand promo itulah. Ada beberapa hal yang sebenarnya yang menandakan kamu sebenarnya punya banyak barang nggak di rumah. Karena ya itu tadi, konsumerisme yang sudah banyak kita lakukan. Nah, dengan adanya konsumerisme ini dan kebanyakan memang kita lakukan ya, membuat kita memiliki banyak barang di rumah. Jadi coba deh, kira-kira kelima hal yang aku sebutkan ini relate nggak buat kamu? Kalau memang relate, itu artinya kamu memang banyak memiliki barang di rumah. Yang pertama itu adalah rumah yang berantakan ya. Sebenarnya kan rumah itu disediakan buat kita pakai untuk kalau misalnya kita pulang kerja, kita bisa nyaman, kita bisa rileks ya, pulang dari pekerjaan, kita sampai di rumah untuk melepaskan lelah kita, untuk melepaskan penatnya kita setelah udah seharian bekerja di luar. Tapi ternyata ketika kita kembali ke rumah, ya lihat kondisi rumahnya berantakan, banyak barang berserakan, nggak terorganisir dengan baik, hal ini pasti sangat mengganggu ya. Bukan rileks yang kita dapatkan, tapi kita malah tambah stres. Pasti nggak enak dipandang ya kalau misalnya kita ngelihat barang-barang di rumah kita itu menumpuk. Dan pastinya konsentrasi kita lebih terganggu ketika kita ngelihat barang berantakan di rumah. Kita pasti berusaha untuk membereskannya tiap hari, tiap minggu ya. Padahal sebenarnya yang menjadi isunya adalah kamu memiliki terlalu banyak barang yang nggak penting di rumah. Terlalu banyak barang di rumah itu karena memang sebab konsumerisme itu tadi ya. Kita sering membeli barang tanpa memikirkan terlebih dahulu nih manfaat dan fungsinya. Hingga akhirnya ujungnya ya menumpuk di rumah tanpa kita tahu nih sebenarnya barang yang kita beli ini ada nilai gunanya nggak. Kita beli barang lucu ya, barang-barang yang lucu karena suka. Terus kita juga beli karena ada diskon, kita beli juga karena lagi tren. Nah, barang-barang kayak gini nih coba deh hindari untuk membelinya. Karena ujung-ujungnya ketika udah banyak barang di rumah ya, karena akibat konsumerisme itu tadi, ya akhirnya di rumah juga kita nggak punya tempat untuk menyimpan barang-barang tersebut. Dan akhirnya ya kita jadi menumpuk barang-barang itu, rumah jadi berantakan dan jadinya rumah nggak terorganisir dengan baik. Nah yang kedua adalah kamu nggak tahu uang kamu habis kemana. Kalau kita beli barang pasti pakai uang kan. Semakin banyak kita berbelanja, maka ya pastinya semakin cepat uang kita habis. Jadi kalau setiap belum akhir bulan, tapi kamu udah bingung nih, kemana aja sih uangku habisnya? Coba lihat deh. Jangan-jangan memang jawabannya itu ya ada di lemari pakaian kamu, ada di gudang rumahnya kamu, atau mungkin ada di aplikasi belanjanya kamu. Itu karena kita nggak sadar kalau kita itu udah membelanjakan pendapatan gaji bulanan kita untuk hal-hal yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat. Nah yang ketiga adalah kita butuh waktu yang sangat lama untuk membersihkan, untuk merapikan rumah. Membersihkan rumah dan merapikan rumah itu pasti penting banget ya. Karena siapa sih yang mau tinggal di rumah yang berantakan dan kotor? Ya kalau aku sih big no ya. Kalau aku sih minimal bersihkan rumah itu 1 kali seminggu ya. Dari menyapu, vakum, ngepel, bongkar spray, bersihin dan rapiin kamar, bersihin ruang kerja, bersihin sink dapur, brush toilet, dan banyak lain sebagainya. Nah biasanya aku melakukan itu kurang lebih 1 jam lah ya. Beda nih waktu aku hidup sebelum minimalis. Nah biasanya karena saking banyaknya barang di rumah, aku bisa membersihkan rumah itu 2-3 jam. Dari bersihin dapur, bersihin ruang tamu, bersihin kamar, bersihin teras. Karena terlalu banyak barang yang aku punya. Jadi 2-3 jam itu bukan karena aku orangnya suka bersih-bersih rumah ya. Memang aku tipikal orang yang suka bersih-bersih sih. Tapi ketika
kita membersihkan rumah itu dan merapikan rumah itu butuh waktu yang sangat lama, sebenarnya ini indikasi bahwa kita itu memiliki banyak barang di rumah. Nah, yang keempat adalah sulit menemukan barang yang ingin kamu pakai, yang ingin kamu gunakan. Kalau lagi butuh banget barang itu dan tiba-tiba ketika mau dipakai tapi nggak kelihatan tuh kesel banget ya. Nah, hal ini terjadi karena biasanya kita menumpuk barang. Jadi ketika kita mau cari itu barang nggak kelihatan. Lemari udah nggak bisa dikunci lagi, kitchen cabinet nggak bisa ditutup lagi, tempat penyimpanan gudang di rumah udah nggak ada tempat lagi, semuanya udah penuh. Alhasil ya kita jadinya harus menumpuk barang. Banyak tumpukan kotak di rumah, banyak tumpukan buku, banyak tumpukan plastik. Dan lebih parahnya lagi, kita udah tahu tuh kita banyak barang di rumah, tapi kita nggak berusaha untuk declutter regular. Alhasil kita nggak punya sistem organize barang-barang di rumah yang memudahkan kita untuk mencari barang-barang yang kita butuhkan. Bisa jadi karena kita memang punya koleksi pakaian yang terlalu banyak, punya koleksi sepatu yang banyak, punya jenis-jenis barang yang double ya atau ganda. Contoh misalnya nih, ketika kamu membongkar kitchen cabinet di rumah, ternyata kamu punya 4 spatula dan selama ini kamu itu punya 1 spatula favorit yang kamu pakai tiap harinya. Padahal kamu punya banyak spatula di rumah. Jadi karena adanya koleksi barang-barang yang sebenarnya satu varian, tapi kamu punya 2 atau 3 pieces di rumah. Nah, itu tuh yang bisa menyebabkan barang-barang menumpuk di rumah. Nah, solusinya adalah batasi barang yang kamu punya. Dan jangan lupa nih, pakai sistem first in, first out ketika kamu mendeclutter. Nah, yang terakhir, yang kelima, terlalu banyak pilihan karena kamu punya koleksi yang sebenarnya satu varian, tapi kamu punya 3 atau sampai 5 ya. Varian yang sama tapi jenis yang berbeda. Nah, aku dulu sebelum hidup minimalis, ketika mau pergi kerja ya, aku tuh bingung mau pakai baju apa. Karena apa? Karena aku punya banyak koleksi jeans, ada sekitar 10, koleksi kemeja dengan motif yang berbeda, tapi mungkin jenisnya agak sama. Aku punya mungkin sekitar 12. Dan akhirnya ketika mau pergi kerja, bingung hari ini mau pakai apa. Hari ini bingung mau pakai tablet apa pergi ke kantor. Karena baru minggu lalu nih beli tablet yang baru. Nah, hal-hal yang seperti ini nih, coba deh belajar untuk menghindari. Atau juga kamu sebenarnya punya lemari pakaian yang cukup besar, tapi ternyata masih kurang tempatnya untuk penyimpanan pakaian kamu. Atau mungkin kamu sebenarnya udah punya 2 lemari sepatu, tapi ternyata kurang karena saking banyaknya koleksi sepatu yang kamu punya. Hari ini mau pakai sepatu yang model ini, mau warna ini ya kan, tapi bingung mau pakai yang mana. Karena itu tadi, ngerasa kayaknya pakai ini gak cocok deh hari ini, karena kamu terlalu banyak pilihan. Jadi ya wasting time hanya untuk mencoba try out pakaian yang ingin kamu pakai ketika mau keluar rumah. Nah, based on my experience ini, sebelum aku hidup minimalis, aku tuh pernah beli pakaian yang ternyata aku cuma sekali pakai. 3 tahun kemudian ketika aku bongkar lemari, ya aku baru dapat kelihatan tuh baju. Dan ya tersadar 3 tahun kemudian baru tahu ternyata aku punya koleksi baju itu. Dan ingat waktu belinya itu di mall karena ada promo, dan itu cuma sekali pakai, sayang banget kan ya. Nah, kelima hal ini mungkin bisa menjadi indikasi kalau kamu itu punya terlalu banyak barang. Mungkin cuma 5 ya, tapi overall pasti kamu udah dapat intinya lah ya. Dan kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya aku. And I think I'll see you in the next video. Ya, bye-bye.